Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dolanan Bapak-Bapak. Beberapa waktu yang lalu ada yang ngirim pesan ke Dolanan Bapak-Bapak, tanya atau sharing tentang apakah saya perlu upgrade remote dari yang analog ke digital, dari bawaan RC ke yang model digital atau yang channelnya lebih banyak. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kemudian saya jawab, sebenarnya perlu tidaknya upgrade itu tergantung dari kebutuhan paman-paman umum semua terkait penggunaan RC-nya ya. Biasanya kalau bawaan RC itu ada yang memang standar itu ya, gas rem gitu ya, dan menyediakan beberapa channel kosong yang bisa dipakai untuk winch gitu. Nah, semisal kita ingin ikut acara venture yang mengharuskan menggunakan winch, oh berarti kita harus menyediakan channel tambahan lagi untuk pengoperasionalan winch. Itu winchnya satu atau dua, kalau satu ya tambah satu channel, kalau dua ya berarti tambah dua channel ya. Berarti dalam satu waktu itu kita butuh remote yang punya 4 channel atau lebih. Nah itu jadi menyesuaikan aja mau paman semua, itu dia. Kalau kita mainnya mungkin ya main-main biasa, cairan biasa itu ya. Mau ikut event kok masih ragu atau masih belum punya pengalaman event, ya nggak apa-apa. Itu dia, nggak harus upgrade ke channel yang lebih banyak. Yang standar pun sudah oke gitu ya paman-paman ya. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut gitu dia, karena menyesuaikan kebutuhan. Tapi kalau memang pengen upgrade ya berarti butuh remote yang channelnya lebih banyak, lebih dari 3 atau 4 gitu. Seperti bawaan RC kan rata-rata menyediakan 3 sampai 4 channel. Nah, kalau untuk kebutuhan event crawler atau balap itu terutama yang ini ya, membutuhkan aksesoris seperti hard body, winching gitu-gitu, pasti lebih dari 4 channel kebutuhannya. Jadi nggak apa-apa paman-paman umum semua yang mungkin baru main RC, channelnya masih sedikit, tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan aja. Itu dia, nanti sewaktu-waktu bisa belajar kan, bisa belajar tambah ilmu. Oh ternyata butuh ini butuh itu, nah baru kita bisa upgrade pelan-pelan paman-paman, alon-alon aja, nggak usah langsung bruk gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah remote analog dan digital itu bedanya apa sih? Jadi kalau bawaan kit beberapa ya, beberapa bawaan kit itu memang menyediakan remote yang masih analog. Analog itu apa sih? Jadi analog itu adalah penggunaannya atau fitur-fiturnya itu kayak remote-nya itu pengaturannya masih menggunakan pengaturan analognya, masih tombol-tombol begini, tombol-tombol putar-putar gitu ya. Jadi dia masih menggunakan tombol-tombol yang analog, itu dia. Kalau yang digital dia ciri-cirinya biasanya sudah pakai pengaturan layar LCD seperti ini. Nah, gini ya. Masih ada tombol-tombol, pengaturannya lebih banyak, lebih kompleks gitu, dan channelnya juga biasanya lebih banyak. Itu dia. Ini yang saya pakai ini RC6GS ya. RC4GS yang saya modifikasi jadi 6 channel, 6GS gitu. Bagus mana antara analog dan digital? Sebenarnya cara kerja atau ring frekuensi remote analog dan digital ini sama-sama 2,4 GHz ini ya. Sama-sama di frekuensi 2,4 GHz. Ini frekuensi radio yang umum dipakai untuk transmitter, Bluetooth dan lain-lain. Secara frekuensi sama, tapi yang digital ini dia punya pengaturan lebih banyak dan juga ini semut sama lebih responsif sih kalau yang digital itu ya, dibandingkan dengan yang analog. Tapi analog pun juga cukup responsif gitu ya. Kalau lebih responsif lagi ke digital, ada yang digital yang murah juga, ada yang mahal juga. Remote digital juga punya kelebihan di penggunaan baterai. Kalau remote analog biasanya ini nih, baterainya dia pakai baterai ini ya, baterai AA gitu-gitu, baterai kayak baterai remote TV, bukan ya, baterai jam gitu, yang model A2 butuh 4, ada yang 4, bahkan ada yang sampai 8 gitu ya, butuh 8 baterai gitu. Nah, kalau yang digital itu juga bawaan bawaan ini nih, bawaan remote juga kadang ada yang menyediakan ini baterai yang menggunakan baterai AA. Nah, ini kayak di RC4GS ini sebenarnya bawaan RC-nya itu pakai itu
bawa energinya pakai baterai juga, tapi ini bisa dilepas, bisa dimodifikasi, jadi kita tinggal pasangin baterai lipo kecil gini 1100 atau 1300 gitu-gitu. Ada juga remote digital yang sudah memang bawaan dari pabrik, itu dia sudah menggunakan baterai lipo, bisa di-charge gitu ya, bisa di-charge langsung terpisah dan bahkan bisa langsung di-charge di remote-nya. Nah itu sih remote digital. Terus satu lagi di remote digital pada umumnya itu sudah menggunakan teknologi ini, FHSS. Ini singkatan dari Frequency Hopping Spectrum, di mana ini adalah teknologi untuk menghindari gangguan sinyal. Jadi di remote digital yang sudah pakai FHSS ini kemungkinan kecil sekali untuk mengalami gangguan sinyal. Jadi paman-paman umum semua nggak usah khawatir remote ketuker, jadi remote ini RC-nya kok nyantol punya temen, ya nggak akan terjadi karena dia sudah punya frekuensi yang masing-masing dan pasti ada binding ya antara remote ke receiver gitu-gitu, dan pasti nggak akan ini nggak akan salah motor, nggak akan salah sama mobilnya. Nah terus jangkauan remote yang menggunakan teknologi FHSS ini bisa mencapai maksimal 100 meter, bisa sampai 100 meteran, itu dia. Jadi kita main RC-nya lebih dari 50, lebih dari kurang dari 100 meter itu masih bisa nyantol sinyalnya gitu-gitu. Remote apa saja yang sudah menggunakan teknologi FHSS atau Frequency Hopping Spectrum itu, mulai dari Sanwa, Futaba, Radiolink gitu ya, kemudian di FlySky, Tornigi itu juga sudah pakai. Teman-teman bisa browsing dulu kalau mau beli remote apakah sudah menggunakan teknologi FHSS atau belum. Jadi buat paman-paman umum semua yang mungkin baru main RC itu ya, remote-nya masih analog, masih 3 channel, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah minder, sama-sama fungsinya untuk jalanin RC gitu ya. Nggak usah terpengaruh sama remote-nya bagus ya, tapi secara fungsi belum perlu amat. Yang penting masih pakai bawaan RC pun juga sudah cukup itu. Yang penting fungsinya normal, steeringnya normal, gasnya normal gitu-gitu. Nah sewaktu-waktu nanti pengen upgrade baru silahkan menyesuaikan dengan kebutuhan gitu ya paman-paman umum semua, yang nggak usah takut, nggak usah minder, pakai remote bawaan itu juga sudah enak itu ya. Mau merek apapun RC-nya, mau RGT, Bandito, mau Banderas, mau Freeman, Axial, Traxxas ya, pokoknya semuanya pasti menyenangkan, karena intinya main RC itu harus bahagia gitu ya paman-paman ya. Terima kasih buat yang sudah nonton videonya sampai selesai, like videonya kalau suka. Yang mau komen-komen, mau nambahin beberapa teknologi remote digital yang paman-paman tahu, boleh kita belajar bareng, sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.